Alhamdulillah ja'alallahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'buduhu wa la nusyriku bihi syai'an abadan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga selalu dalam ridha, nikmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa menikmati sholat subuh. Semoga makin hari makin bahagia, makin ni'mah, dibebaskan Allah dari segala masalah hutang-hutang dunia, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita pewaris kesolehan, pewaris peradaban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun tetap istiqamah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak saudara, memperbanyak silaturahim, memperbanyak saudara-saudara seakidah dan seiman yang tidak saling menyalahkan dalam ibadah-ibadah furu'iyah. Ini yang lebih penting. Maka tasamuh, saling memahami dalam masalah-masalah furu'iyah, itulah ciri orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan termulia baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sudah 4-5 kali kita mengkajikan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pengen meng-flashback sedikit. Nanti setelah itu saya pengen tanyakan ke antum semua. Semoga apa yang saya sampaikan selama ini bisa memahamkan kita tentang pentingnya mencintai Rasul. Yang pertama yang kita kajikan kemarin, bagaimana memahami karakteristik baginda Rasulullah untuk mencintainya. Dan klaster mencintai Rasulullah itu ayat-ayatnya sudah jelas. Dari dalam surat At-Taubah, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum sampai akhirnya, yang Allah katakan wa abna'ukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinan tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasul wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amr. Ini awal cinta yang secara amiyah, secara umum adalah flashbacknya apapun yang lebih kita cintai, harta, pangkat, kedudukan, perdagangan, jabatan, anak, istri, keluarga, orang tua, nasab kita, lebih kita cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah azab Allah akan turun. Di sini ada karakteristik Allah menuntut cinta itu milik Allah, Rasul, dan jihad. Yang pertama, tekanannya adalah cinta itu hanya milik Allah dan Rasul. Kalau orang sudah paham Allah dan Rasul, maka dia akan sami'na wa ata'na untuk berjihad. Tapi yang harus dipahamkan adalah gandengan ketika mencintai itu adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Kenapa harus dua ini bergandengan selalu? Karena inilah hakikat cinta kepada Sang Khalik dan kepada satu makhluk. Kalau bahasa sayanya pahami gini, Muhammad Rasulullah itu adalah makhluk langit yang diturunkan ke bumi. Bahasanya gitu. Karena semua yang diturunkan kepada Madinah Rasulullah itu nasabnya harus pilihan, keluarganya harus pilihan, pendampingnya harus pilihan, tingkah lakunya pun pilihan. Ayah ibunya pun dalam kondisi orang-orang yang kafir Quraisy yang sangat-sangat syirik dengan skala Lata wal Uzzanya, ayah ibunya orang yang pilihan khusus, yang tidak terlibat dalam akidah yang syirik. Semuanya pilihan. Nanti di ayat lainnya, ketika Allah membicarakan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang setelah Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-Imran ayat 37 ke 31. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku.
yuhibbukumullah, pasti kalian dicintai Allah, wa yaghfir lakum. Dosa-dosa kita selesai. Semuanya dosa mansuh, dihapuskan Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Rahim. Ini yang kedua. Baru nanti di surat Al-Ahzab ayat 6 ini yang lebih detail lagi. Permintaan yang sampai spesifik. An-nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Ini udah mengambil hak-hak pribadi kita nih sudah nih di sini. An-nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih skala prioritas. Aula itu prioritas, lebih utama, lebih didahulukan, lebih penting. Apa derajatnya dari aula bil mu'minin, dari diri mereka, min anfusihim. Lihat garis bawahnya, Nabi itu derajatnya dari diri kita. Tidaklah lebih kita cintai diri kita daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadinya panjang, keluarga, anak, istri, nasab, harta, jabatan, pangkat, perdagangan, semua terkait urusan dunia apapun dia itu, maka harus mencintai Allah dan Rasul. Yang kedua, diajak pula mencintai Allah, maka fattabi'uni, mencintailah aku, ikutilah aku. Tapi yang ketiga, mengambil diskresi pribadi kita. Hak pribadi kita dicomot oleh Allah. Al-Ahzab ayat 2 ini mengambil hak-hak pribadi kita, yang cinta kita dengan diri sendiri aja nggak penting lagi. An-nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama daripada diri kalian sendiri ketika Anda orang beriman. Baru setelah kita membicarakan cinta, kita akan membicarakan tentang adab kepada baginda Rasulullah SAW. Bagaimana adab itu kepada Rasulullah? Dibicarakan dalam surat 48 ayat 8 dengan 9. Al-Fat. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran litu'minu billahi wa rasul wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhir. Inna arsalnak, aku mengutusmu ya Muhammad, kata Allah. Sungguhnya kami mengutusmu Muhammad sebagai syahidan wa mubasysyiran wa nadhir. Syahidan sebagai saksi, syahidan wa mubasysyiran wa nadhir, sebagai saksi, pemberi berita gembira dan memberi peringatan. Syahidan. Secara letterlock di sini udah digaris bawah. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhir. Ada bahasa persaksian. Apa hukum mencintai Rasul? Kalau sudah ada bahasa ini, mohon dijawab. Apa hukum mencintai Rasul? Hah? Lah, kalau cuma wajib, nggak mencintainya berdosa. Ini di atasnya. Ketika kita mengatakan ada rukun Islam yang 5. Kalimat pertama rukun Islam itu adalah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tolong pahami kenapa ketika di sini jadi wajib. Mencintai Rasulullah itu rukun Islam pertama. Dan ini masuk dalam kaidah akidah. Kenapa jadi wajib? Sama nanti. Apa hukum sholat? Hah? Enggak. Hukum sholat rukun. Kalau sholat jadi wajib cuman berdosa. Inilah yang bahaya selama ini kita belajar nih. Ini paling unik negeri ini belajar. Ditanya, sebutkan rukun Islam, paham semua apa? Rukun Islam itu ada 5, syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Tapi ketika nanti turunkan tanya, apa hukum sholat? Wajib. Apa hukum puasa? Wajib. Apa hukum zakat? Wajib. Apa hukum haji? Bila mampu.
Ya. Jadi dalam kondisi syahadat yang 5 ini, kita memiliki hukum turun untuk syahadat rukun. Mencintai Rasul wajib. Salat wajib. Puasa wajib. Saya pengen menganalogikannya gampangnya gini. Setiap ibadah dalam syariat Islam itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Benar? Benar? 3 ini. Kalau antum meninggalkan rukun setiap ibadah, sah tidak ibadahnya? Sah tidak? Ketika kita mengatakan rukun Islam, sah tidak ketika meninggalkan rukun? Sah tidak? Maka ketika kita meninggalkan rukun tidak sah. Meninggalkan salah satu rukun Islam, maka kita meninggalkan Islam. Karena ini rukun. Analogi gampangnya yang paling gampang, haji itu ada 3 hukumnya. Rukun haji, wajib haji dengan sunnah haji. Rukun haji itu adalah al-hajju wal arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau orang tidak dapat wukuf di Arafah, walaupun dia ada di Mekah, walaupun dia ada di Muzdalifah, walaupun dia ada di Mina, walaupun dia ada di Ajiziyah, tapi tidak ada di tanggal 9 itu di Arafah, sah tidak haji ya? La, mansukh. Terus kenapa jadi turun hukumnya? Jadi wajib sholat gitu. Selama antum sampaikan sholat itu wajib kepada anak dan keturunan kita, selama itulah mereka cuma dapat dosa. Dan selama dosa, ya istighfar cukup dosa. Tapi sholat dalam pengertian para ulama terdahulu, para imam-imam mazhab, sholat 5 waktu itu rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun dan tidak ada pengecualian. Begitupun puasa, begitupun zakat, begitupun haji, begitupun syahadat gitu. Maka kembali saya pengen memahamkan kita ke syahadat tadi. Artinya ada 2 kalimat syakral. Sah tidak Islam seseorang ketika dia cuma mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah? Sah nggak Islam? Ya. Terus kenapa jadi turun wajib? Dia harus mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadatain menjadi rukun Islam pertama. Rukun ini loh gitu. Maka mencintai, beradab kepada Rasulullah, memanggil nama baginda Rasulullah tidak sembarangan, itu adalah rukun Islam. Catatan besarnya, siapapun yang aku nabi setelah Muhammad, murtadlah dia. Ini harus tegas nih masalah hukum nih. Hebat banget nih datang ke kantor majelis ulama ngaku nabi. Halal darahnya dalam Islam. Ingat peristiwa Musailamatul Kadzab? Bagaimana ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq ngejar-ngejar harus dibunuh karena ngaku nabi? Palsu. Jadi dalam Islam itu qat'iyah, tidak ada nabi setelah baginda Rasulullah, titik, selesai. Siapapun yang ngaku nabi setelah Muhammad maka murtadlah dia. Jangan lagi ngomongin kafir, ini murtad kalau dia muslim. Kalau orang kafir nggak ada urusan lain gitu. La nabiyya wala rasula ba'dahu. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah baginda Rasulullah SAW. Satu. Yang kedua adalah mengimani Rasul itu syariatnya rukun. Maka yang mencaci maki, yang menghina dinakan, yang menjatuhkan martabat baginda Rasulullah, kafirlah dia dari Islam. Jelas? Maka darahnya halal mencaci maki baginda Rasulullah karena dia rukun dalam syahadat kita. Ini enggak seenak-enaknya aja nih. Ada orang caci maki Islam didiamin. Negeri ini ketika memahami akidahnya turun jadi wajib, kita cuek. Tapi antum lihat bagaimana anak di Perancis ketika Rasulullah dihina dibunuhnya. Karena ini masalah akidah. Bagaimana seorang jaksa di Pakistan mencaci maki Rasulullah, anak 18 tahun membunuhnya, ketika dia dihukum pancung dan kematian, saya bangga karena saya membela baginda Rasulullah. Ini akidah. Jadi mencintai Rasulullah, loyal totalitas kepada baginda Rasulullah, habis-habisan membela Rasulullah, itu adalah syahadatain, rukun Islam yang pertama. Belum kita bicara yang lain.
Jangan dulu bicara soal, benarkan dulu rukun ini. Ketika rukun ini salah dalam memahaminya, maka salah akidah kita. Maka gampang kita menjual agama ini. Hanya urusan politik mencaci maki Rasulnya. Nauzubillah min zalik. Hanya urusan dunia, cuman masalah dikasih Indomie, dikasih finansial, dikasih uang, berubah akidahnya. Bagaimana orang Nasrani berhasil merubah dari Brebes sampai ke Jogja, banyak banget pemurtadan terjadi karena masalah akidah. Lemahnya umat dalam masalah akidah, memahami tauhidullah dan mengimani baginda Rasulullah SAW dengan ayat-ayat yang qat'iyah ini, terjadilah pergeseran nilai akidah. Jadi seakan-akan kalau tauhidullah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita tinggalkan baginda Rasulullah jadi sunnah. Sunnahnya masuk ke hukum fikih pula. Di fikih sunnahnya dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, tidak apa-apa. Masuk di fikih. Maka ketika kita memahami semua uslub syariah dari fikih nggak pernah mengenal rukun. Hukumnya cuma 5, wajib, sunnah, mubah, haram dengan makruh. Itu aja. Dia mentok di 5 ini, nggak ada bahasa. Tapi nanti di kajian-kajian sub bagian dari fikih itu ada rukun. Sah tidak meninggalkan rukun sholat? Sah nggak sah sholat. Sah tidak meninggalkan, nanti dari sholat itu ada lagi turunannya. Nggak mungkin antum sholat kalau tidak ada syarat dan sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat? Harus masuk waktunya. Ya, boleh nggak sholat subuh sebelum waktu maksudnya? Nggak sah. Ada syaratnya lagi, ada turunannya. Setelah ngomongin syarat dan waktu, harus bersih tubuh dari hadas besar, hadas kecil. Nah, turunan lagi ada mandi wajib, ada istinja, ada wudu. Dalam wudu ada rukunnya nggak? Berapa rukun wudu? Ada 6 rukunnya. Ini pun kadang-kadang, mohon maaf, wudu saja dengan rukunnya kita banyak salah di negeri ini. Kalau wudu antum di bawah 1 menit, saya pastikan wudu kita masih belum mengambil rukun yang benar. Nauzubillah min dzalik. Ini memflashback sedikit terkait contoh. Al-Quran itu membicarakan rukun wudu itu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Buka. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wamsah biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa arjulakum, mohon maaf sekali, ilal ka'bayn. Nanti kita artikan ini yang banyak terjadi, mohon maaf, ketika wa arjulakum ilal ka'bayn, kaki kita cuma taruh di pancuran gini aja, didiamkan, maka tidak salah wudu antum. Selama kaki cuma ditaruh di pancuran, ngucur, didiemin kayak gini aja, 1, 2, 3, nggak sah wudu. Karena qat'iyah ayat ini ada 2 perintah dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza qumtum ilas shalah. Ini baru bicara rukun ya. Setelah niat, yang pertama dilakukan rukunnya, idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Ghassala yaghsilu itu mencuci. Paham? Mencuci itu harus bersih. Jadi ketika antum wudu di wajah, ngalangin banget nih. Saya pengen hidup, alhamdulillah. Ketika antum wudu di wajah, maka ghasal, dibersihin, di sela-sela, diginiin. Sampai ketika jenggot, ambil air, direndam di sini. Kalau bisa dimasukkan ke dalamnya. Selama wudu cuman gini aja, wallahi wudu kita nggak sah. Karena ini rukun. Ghasal. Perintah ghasal itu di 2 tempat. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan cucilah tangan kamu sampai ke marafiq. Maka kalau bahasa saya, ketika Allah perintahkan marafiq, lebih baik antum lebihkan daripada antum takut basah. Baju basah, lebih baik basah baju antum daripada basah di neraka jahanam. Jelas? Ya? Maka ghasala
Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cuci juga tangan kamu sampai ke ujung sini, dicuci. Sampai di sela-sela gini. Kalau dalam teori kesehatan di rumah sakit itu nanti tangan suruh diremet-remet gini. Ini wudu harusnya kayak gitu. Karena mencuci itu sampai bersih. Wajah orang yang mencuci wudunya benar bercahaya. Karena ketika kita ambil wudu mencuci wajah, semua dosa wajah ini hapus. Bersih. Tangan kita dicuci bersih banget. Kenapa wajah dengan tangan ghusl? Karena paling banyak dosa tuh di wajah dengan di tangan keseharian kita. Dia ghusl, dicuci. Yang namanya mencuci itu harus bersih. Baru nanti perintah kedua berbeda. Setelah fagsilu wujuhakum, tolong saya ingatkan lagi, jangan cuma sampai sini. Lebihkan tangan antum sampai ke sini. Baju antum basah lebih baik daripada ujung siku ini banyak nggak kena. Nanti antum lihat ketika dikiniin masih kering sini. Lebihkan sampai ke ujung. Karena ini terkait masalah rukun. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Perintah kedua, wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Baru basuhlah. Apa yang dibasuh? Kepala, bukan rambut. Orang Indonesia wudunya gini aja, cek. Ente ngapain sholat kalau cuma kayak gini doang? Wamsah, dibasuh kepala. Sebelum masuk ke dalam ubun-ubun kepala air itu, dan antum nggak ngerasakan ada air di ubun-ubun kepala, tidak sah wudunya. Karena yang diperintahkan dalam syariat Quran, wamsahu biruusikum, bukan sa'rukum, bukan rambut, tapi kepala antum yang harus dibasuh. Wamsahu biruusikum. Maka kalau dalam ilmunya Imam Malik, masahnya Imam Malik itu adalah ambil air, taruh di kepala, terus gibas ke belakang, gibas ke depan. Baru yang tangan ini ke telinga, dimasukkan ke sini sampai diputar gini. Semua telinga ini dapat, baru diginiin. Itu Imam Malik wudunya. Kalau Imam Syafi'i yang penting kena bagian kepala manapun 3 kali tapi masuk ke dalam kepala. Mau ujung sini boleh, mau di sini boleh, mau sini boleh, mau depan boleh, tapi harus masuk ke dalam kepala. Selama wudu kita airnya tidak masuk, jadi bukan gini doang, masuk, dibasuh. Masak itu basuh, yang tadi dicuci. Ada 2 bahasa yang berbeda. Wajah dan tangan harus dicuci, kepala dan kaki harus maka kaki harus dibasuh, ambil air ditiniin. Ini baru membasuh. Jarinya di sela-sela, baru diusap semua. Selama antum diamkan dia nih, nggak sah wudu antum. Wudu. Jelas? Jelas, itu baru membicarakan rukun doang. Belum madmadah wal istinsyak, belum kumur-kumur, bahkan sunnahnya bukan kumur-kumur, ambil siwak sebelum wudu. Rasul tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu dengan bersiwak. Siwakkan dulu baru wudu, baru kumur-kumur, baru istinsyak. Istinsyak itu menyedot air, bukan kalau kita ini ambil air masukin ke hidung gini-gini. Istinsyak itu sampai terasa kayak kita tenggelam, baru istinsyak. Itu mengeluarkan penyakit. Baru istinsyak. Selama antum nggak nyedot, bunyi air itu disedot, baru istinsyak. Jelas? Tapi kita bukan kajian fikih wudu ini masalahnya. Tapi ana pengen menjelaskan ini. Kenapa? Karena kita orang Indonesia wudunya selebor banget. Dan mohon ini bimbingkan ke keluarga kita, syariat Quran itu bimbingan terbaik dalam peradaban. Kenapa banyak orang wudu wajahnya masih kelihatan suram, wudunya belum benar, nggak ada cahaya sama sekali. Padahal setiap wudu itu apapun yang kena, Allah hapuskan dosa kita. Lihat nanti, manusia pertama yang dapat kemuliaan dari wudu adalah Bilal bin Rabah. Ya Bilal ta'al. Limadha na'luka fil jannah? Hai Bilal, kesini kau. Kenapa aku mendengar terompakmu sudah ada di surga? Ma'amaluka. Apa amalan terbaikmu bisa sendalmu sudah ada di surga hari ini? Kata Bilal kepada baginda Rasulullah, la syai'an ya Rasulullah.
Tidak ada amalan yang kecuali aku selalu menjaga wuduku, dan setiap batal aku wudu, dan setelah wudu aku selalu sholat sunnah mutlak 2 rakaat minimal sampai semampuku. Amalan Bilal itu menjaga wudu. Jadi orang yang selalu menjaga wudu itu orang yang masih hidup sendalnya sudah di surga. Karena kata Rasul dalam hadis lain, setiap wudu itu ketika antum cuci wajah antum, maka semua dosa wajah antum dihapus oleh Allah. Ketika antum cuci tangan antum dengan mencuci yang benar, digosok habis-habisan sampai bersih, maka semua dosa tangan antum dihapuskan Allah dengan wudu. Ketika antum membasuh kepala antum dan dengan basuhan yang benar sampai masuk ke dalam rongga-rongga kepala, maka setiap itu dosa kepala kita dihapuskan Allah. Begitupun dengan dosa kaki. Tapi ada 2 bahasa yang diartikan cuman apabila kamu pengen sholat maka basuhlah wajahmu, tanganmu, basuh aja bahasa. Bahasa Arab ini ketika diterjemahkan ke bahasa kita banyak yang turun karena bahasa kita bahasa dagang. Yang pengen intelek sedikit para dosen ngambil bahasa Latin. Jelas? Kekurangan bahasa inilah ini menerjemahkan seenak kita. Sama ketika nanti menerjemahkan manis tato'a ilaihi sabil, ujung-ujungnya bagi yang mampu gitu. Lah, ayat ini menjelaskan manis tato'a ilaihi sabil, barang siapa yang punya kemampuan untuk melakukan perjalanan, bukan finansial. Ada yang mampunya dengan jalan kaki, pergi berangkat aja dengan jalan kaki. Ada yang bisa bersepeda, berangkat dengan sepeda. Ada yang mampu dengan motor, berangkat dengan motornya. Ada yang mampu dengan mobil, berangkat dengan mobilnya. Dulu mampunya dengan kapal laut, berangkat dengan kapal laut. Sekarang mampunya dengan pesawat, pergi dengan pesawat. Istitoah itu adalah totalitas kesanggupan keyakinan untuk memenuhi panggilan Allah. Karena haji itu rukun. Selama antum punya dana besar, rumah harga 2 miliar, mobil bagus harga 400-500 juta, haji nggak berangkat, jual rumah antum, laksanakan haji, pulang haji rumah antum akan diganti berlipat-lipat. Karena janji Allah, harta yang dikeluarkan untuk haji itu pasti Allah ganti. Nggak yakin, nggak akan pernah berangkat. Karena banyak juga ini ketika mengartikannya salah, mengartikan bagi orang yang mampu. Banyak orang kaya, rumah mewah segala nggak berangkat haji juga kok. Jelas? Malah yang kadang berangkat haji yang semangat abis-abisan, tukang buruan naik haji, tukang keruntung naik haji, tukang bubur naik haji, tukang becak ngumpulin duit, sampai tukang gembala domba ngumpulin dikit-dikit, nenek-nenek di pasar dari hari ke hari untungnya dikumpulin naik haji. Karena istitoah itu adalah kemampuan total untuk berangkat haji. Terkadang totalnya ada yang diberangkatkan oleh anaknya, ya, ada anak diberangkatkan oleh orang tuanya, ada yang diberangkatkan oleh abidin. Benar, ya kan? Tahu-tahu ujuk-ujuk dapat bonus diberangkatkan haji dengan biaya dinas. Ada yang diberangkatkan oleh saudaranya, patungan rame-rame sekeluarga. Kadang-kadang buat arisan sekeluarga untuk hajian tiap tahun. Ada yang diberangkatkan oleh tetangganya karena ngelihat kesulitan diberangkatin orang. Ada yang berangkat karena tiap hari tahajud fokus doanya, panggilkan aku ya Allah. Ada yang berangkat dengan duhanya. Pemahaman istitoah ini ketika diterjemahkan dengan bahasa yang salah, kerdil dia. Maka rukun itu adalah pondasi dasar seorang muslim. Ketika rukunnya memahaminya salah, maka semua ibadah kita salah. Sama, ada berapa rukun mandi wajib? Halo, ulah diem-diem wae atuh. Ada berapa? Tuh kan, berarti mandi wajibnya nggak benar kalau nggak tahu rukunnya nih. Saya kalau pengen ngatakan, kalau mandi wajibnya salah, maka semua amal ibadah lain akan salah semuanya. Hati-hati. Sholatnya tidak akan benar, wudunya nggak akan benar, karena puncak masalah ibadah diawali dengan mandi wajib. Rukun mandi wajib itu cuma 2, niat dengan membasuh sekujur tubuh. Dibasuh, bukan disiram doang, dibasuh di sela-sela sampai mohon maaf udel ini dikolok.
Ketika antum nggak udelnya dikolok-kolok sampai keluar dakinya, kalau antum pulang ini, udel antum masih daki, selama ini mandi wajib antum nggak sah. Kalau masih dakian, karena ini bagian dari tubuh. Ketiak ini digini ini bersihin habis. Karena bahasa Rasulullahnya dibasuh habis-habisan. Rasul tidak akan mandi wajib sebelum membasuh kepalanya menyala-nyala habis-habisan sampai sudah basah semua baru disiram. Disela-sela habis-habisan oleh Rasul. Sampai tidak ada titik manapun kepala ini yang tidak dirasa air tidak masuk. Halo? Jelas? Bukan disiram. Ini siram kepala 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Itu sunnahnya. Bukan rukunnya. Rukunnya harus semua badan ini dibasuh habis-habisan, dipegang semua. Bahkan dalam fikih lain, seorang ulama fikih mengatakan ketika sebelum kita membasuh apa-apa, cuci kemaluan belakang, depan. Ketika mencuci kemaluan belakang itu malahan jari kelingking ini harus dimasukkan ke dubur sedikit agar tidak ada kotoran yang masih nyangkut. Sampai sedetil itu salah satu ulama fikih. Harus masuk nih segini jari kelingking nih ke dalam dubur kita, ambil dikodok sampai jangan sampai ada kotoran yang masih membekas. Saking detilnya ngajarkan mandi wajib. Hati-hati selama ini buat anak mandi wajibnya nggak bener, anaknya rusak. Hal-hal syariat inilah yang banyak ketika memahami rukun pertama saja kita sudah turun grade. Ini kan turun grade jadi. Ketika apa hukum mencintai Rasul? Wajib. Turun grade dia. Ini bukan urusan wajib, ini urusan rukun. Maka bahasanya hari ini kenapa banyak orang mencaci maki baginda Rasulullah di negeri ini, nggak ada yang ngapa-ngapainya, tidak ada yang membunuhnya, karena kita tidak merasakan ini akidah kita. Tergadai akidah kita karena kewajiban juga. Ketika ini akidahku, siapapun yang mencaci Rasulullah maka halal darahnya. Karena ini babul akidah. Lihat, rukun itu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an jadi khalifah, dia bukan ekspansi peperangan. Ekspansi perang akan banyak terjadi di zaman Umar bin Khattab. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an khalifah pertama dalam Islam, eksistensi mengembalikan rukun Islam. Yang tidak sholat diperanginya, yang bangkang zakat diperanginya, yang tidak puasa diperanginya, yang ngaku nabi dibunuhnya. Nggak ada celah siapapun yang mendatangi Abu Bakar minta rukhsah hukum syariah, maka aku terdepan akan membunuhnya. Perangnya Abu Bakar Siddiq itu bukan dengan orang lain, tapi dengan muslim yang membangkang dan orang-orang munafikun. Dengan tegas masalah rukun Islam. Jadi ketika rukun ini jangan pernah turun jadi wajib. Selama nak sholat wajib, dosa doang cuman. Enak aja deh. Nak sholat rukun, meninggalkan Islam. Lihat nanti hadisnya. Al-farqu bainal muslim wal kafir sholatuhu. Yang membedakan seorang muslim dengan orang kafir, sholat. Muslim yang gak sholat berarti kafir. Jangan anggap sepele. Gak sholat duhur, kafir di waktu duhur. Ustadz bagaimana? Oh iya, dia bersyahadat itu adalah rukun pertamanya. Lihat nanti, tidak ada pengecualian dalam sholat, saking rukunnya. Kalau ini bukan rukun gak sembarangan. Antum rukunnya sholat itu i'tidal, berdiri tegak. Ya, ini rukun sholat. Ketika tegak berdiri nggak bisa, bolehkah sholat sambil duduk? Boleh nggak? Rukhsah. Sudah duduk, ternyata duduk udah nggak bisa lagi karena sakitnya makin parah. Bolehkah sambil tiduran? Boleh. Sudah tiduran, makin tua makin nggak bisa sama sekali. Bahkan bagi orang yang sudah terbiasa sholat jamaah 5 waktu di masjid dan dia sakit tidak mampu lagi ke masjid, semua amalan dia walaupun sholat di rumah maka sama dengan sholat di masjid. Luar biasa penghargaan Islam bagi orang yang sudah dawam ke masjid. Selesai, sudah nggak bisa lagi berdiri, nggak bisa duduk, nggak bisa tiduran, maka dalam kondisi syakaratul maut, laqinu mayyitakum bi kalimati la ilaha, talqin kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah meninggal dunia, selesai. Apa? Saking rukunya disolatin.
Sholat itu nggak ada jeda waktu, nggak ada batas waktu, nggak ada batas umur. Sampai mati pun disolatin. Sudah nggak bisa sholat sama sekali, sini mayat loh. Yang bahaya ini belum jadi mayit, sudah sholat nggak disolatin pula gitu. Nauzubillah min dzalik, dia muslim ngakunya. Rukun Islam kedua. Ketika bahasa menyampaikannya salah, hasilnya ke umat salah. Ketika kajian fikihnya cuman basuh wajah, wallahi akhirnya apa? Lihat, banyak yang sudah dewasa, sudah balik, wuduknya asal jadi, gini aja. Dan dia tidak memahami wajah itu ini nih, wajah nih. Nih wajah. Jadi ketika wajah di sini nggak diselak-selak, nggak dibersihkan habis-habisan, nggak dirunutkan. Ketika antum tidak menikmati wudhu itu nggak ada hasilnya. Kita membicarakan rukun ini pondasi dasar seorang muslim, belum membicarakan yang lain. Kalau dalam hadisnya itu bunyal Islamu ala khamsin. Bangunan Islam, standar dasar bangunan Islam itu 5. Ini bangunan dasar. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Lihat. Syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Rukun. Sekali lagi yang saya pengen, kenapa saya tidak pengen kebanyakan kita mengkaji sirah, hanya mengkaji siapa nama Muhammad, siapa keturunannya Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Abdul Manab, Abdul Manab bin Qais bin Kilab. Terus ini yang dipahami. Kalau langsung ke sana kita tidak dapat clue aslinya. Pahami dulu, membuka sirah Rasul itu jangan cuman sirahnya, tapi sakralnya. Dia adalah rukun Islam yang pertama. Memuliakan baginda Rasulullah itu rukun Islam pertama. Kenapa? Saking excuse-nya Rasulullah itu mulia, tidak ada hari paling mulia dalam hidup kecuali hari Zikir terbaik hari Jumat adalah salawatan kepada Nabi, nggak ada zikir lain. Saya dawam setiap hari itu zikir pagi dan petang. Hari Jumat saya zikir pagi dan petang pun saya tinggalkan. Karena apa? Hadisnya sangat kuat banget bagaimana diperintahkan untuk bersolawatan dari sejak azan maghrib malam Jumat sampai ke azan maghrib malam Sabtu. Kalimat terbaik yang keluar dari mulut orang-orang beriman adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah zikirnya di hari Jumat yang terbaik. Kenapa ada hari khusus milik Rasulullah? Karena dia kekasih Allah. Maka bahasa saya, makhluk langit diturunkan ke bumi baginda Rasulullah. Barang siapa yang bermimpi dengan Rasulullah, maka dia bermimpi langsung dengan Rasul. Karena satu-satunya makhluk yang tidak bisa dijelma oleh iblis. Antum bayangin, satu-satunya makhluk di muka bumi. Berarti nabi-nabi terdahulu masih bisa dijelma oleh iblis, tapi Muhammad tidak sama sekali. Nabi Allah Adam alaihissalam, nenek moyang kita aja turun dari langit oleh iblis. Tapi baginda Rasulullah, iblis pun takut dengan beliau. Karena penjagaan Allahnya luar biasa, kekasihnya. Ada diskresi personal kepada Rasulullah luar biasa. Maka mencintai Rasulullah berlebihan, menangis-nangis di depan Rasulullah, di depan kuburan Rasulullah nangis-nangis totalitas. Sampai rasa cinta yang merundung habis-habisan, halalan thayyibah. Saya kemarin bawa jamaah umroh Ramadan 20 hari. Sampai saya ajak napak tilas sirah 7 hari di Madinah itu dapat 30 titik. Sampai ada yang ngomong, Ustaz, kami ini berangkat haji, saya dengan keluarga, ada dosen dari Jogja itu udah berkali-kali ya. Tapi belum pernah napak tilas seperti ini, sirah detil banget. Oh iya, ini yang hilang. Karena orang Indonesia itu kalau umroh terkenalnya murah-murah bagus, tukang belanja doang. Tapi sirah itu nggak pernah tahu, dan ini kebiasaan. Maka saya bilang, saya tidak ngajak Anda ketika umroh, saya tidak carikan hotelnya di belakang sana, karena itu tempat belanja semua. Sekali pulang bukan ke kamarnya dulu, ke hotelnya. Bagaimana ke Taibah bin Daud gitu. Cari semua hal, termasuk cincin sereal pun dibeli gitu. Karena terkenal orang Indonesia tuh murah-murah bagus terkenalnya. Tukang belanja aja. Tapi urusan tempat-tempat sakral ibadah nggak banyak orang kita ada. Kenapa? Tidak
memahami ruhnya sampai ke Mekah itu. Saya sampai ngomong ke jamaah, tidak ada satupun jamaah sampai di Mekah kecuali pertama kali kita datang bukan ngurusin kamar, taruh dulu tas. Kita datang ke Masjid Nabawi, ziarah ke makam Rasul. Karena menziarahi Rasul itu adalah rukun Islam pertama, saya bilang. Mengucapkan 2 kalimat syahadat itu syarat muslim. Sudah ada di kotanya, amalan terbaik adalah sholawatan selalu ke Rasulullah, jangan tinggal selama di kotanya. Dan setelah sholat 5 waktu, saya bilang ke jamaah, tidak ada jedah kecuali setiap sholat 5 waktu datang ba'da sholat langsung ziarah ke makam makhluk terbaik di muka bumi yang dimuliakan Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bilang kalau kita 7 hari di sini, 7 kali 5, cuman 35 kali kita ngabsen dengan Rasul. Ini enggak, sampai Madinah datang ke makam cuman sekali. Nanti pas mau pulang sekali lagi udah. Ada sebagian kita di sini ziarah ke para walinya luar biasa maniaknya. Ini bukan lagi wali, ini gurunya para wali. Kalau bahasa agak kasar dikitnya, dedengkotnya para embahnya para wali. Didatangin cuman pas datang sampai ke Madinah udah habis itu cuek aja. Yang paling ngerti seperti ini luar biasa orang-orang Pakistan. Habis sholat mereka langsung ke makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum ya Wali Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Baru salawatan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang panjang. Ini bagian daripada kita paham, karena beliau kekasih Allah, dikasihkan diskresi khusus. Tahu cerita Ukasa? Tahu ceritanya? Saya bilang sahabat calak yang beroleh surga gitu. Masjid dibuatnya hening sampai semuanya sendu, semuanya terharu, nangis karena perbuatan Ukasa. Tapi ujungnya apa yang dilakukan Ukasa? Mencium-cium tubuh Rasulullah. Cambuk yang diambil pun gak, aku cuman ketika aku dicambuk ya Rasulullah, kau tidak pakai baju. Semua sahabat makin nangis. Umar berdiri, wallahi ya Ukasa, aktuluka. Sampai emosi, ijlis ya Umar, kata Rasulullah, ini urusanku dengan Ukasa. Tapi setelah Rasulullah buka baju di depan para sahabat semua, satu cuma yang dilakukan, dia peluk-peluk habis-habis, dia cium badannya. Apa kata Rasulullah? Innahu min ahlul jannah. Antum tahu sedemikian dahsyatnya cuman mencium tubuh Rasulullah langsung masuk surga. Ukasa kita nggak pernah kenal sirahnya, apa kehebatan pahalanya. Tapi sekali dia punya strategi yang sangat cerdas, mencium-cium tubuh Rasulullah dengan cara yang sangat dramatis. Jaminannya, inilah syariat Allah. Rukun pertama itu adalah mencintai Allah dan Rasul. Selama rukun ini turun, selama itu pula akidah kita bermasalah. Hari ini yang kita saksikan tidak banyak anak muda Rasulnya dicaci cuek aja. Karena pendidikan kita menanamkan akidahnya loss. Turun derajat. Rukun jadi wajib. Semua, apa hukum sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji bila ini turun rukun, wajib, mubah bila mampu mah. Kalau ada berangkat, nggak ada nggak apa-apa. Dalam rukun jadi 3 hukum. Selama pemahaman ini terjadi, selama itulah kita merusak agama. Maka bagi siapapun yang belum pergi haji dan dia mampu, rukun itu tidak akan pernah bisa kecuali antum tunaikan. Paksakan diri kita setiap rukun. Lihat nanti, Allah kasih rukhsah bagi orang berpuasa. Ya. Tapi nanti Allah garis bawahi. Fa in khiftum, kalau kamu wa antasumu, ujungnya khairul lakum. Kalau kamu dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan kamu bekerja keras, itu boleh tidak berpuasa. Tapi di ujungnya Allah katakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu ngerti mulianya puasa, lebih baik kamu berpuasa kalau kamu tahu ganjarannya. Artinya walaupun sakit, walaupun safar, walaupun kerja keras, kalau ente tahu kemuliaan puasa Ramadan itu jangan tinggalkan cuman kondisi sakit kecil-kecilan. Saking sakralnya rukun ini.
Dan ketika antum tinggalkan, bagi yang sakit harus di badal. Ini rukun masalahnya. Dia nggak ada tawar menawar dalam syariatnya. Maka selama memahami rukun ini bermasalah, selama itu pula ibadah kita bermasalah. Tadi kita baru mengkajikan rukun wudu, rukun solat, itu baru rukun-rukun pondasi. Selama ini kita cuek saja, mandi wajib asal nyirah. Nah ini rukun masalah. Sekali lagi saya bilang, meninggalkan rukun dalam setiap ibadah, maka ibadah itu tidak sah. Berarti meninggalkan rukun Islam, maka ibadah itu tidak sah Islamnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka tolong hari ini saya menyimpulkan dulu, sebelum nanti kita baru masuk ke kajian kedalaman tentang sirah Rasulnya. Pahami dulu, mencintai Rasul, loyal kepada Rasulullah itu adalah rukun Islam yang ke-1. Jelas? Mafhum? Ada pertanyaan? Sudah masuk belum Isyraq? Jam 6. Tep, Fadol. Kalau ada pertanyaan, pokoknya ambil waktunya. Kalau saya kan dia jam azan subuhnya tadi jam 5.35, berarti jam 6 lewat 5 yang paling aman. 15 menit setelah jam berbunyi. Intinya amankan, jangan sampai terburu-buru. Terkadang gini, nungguin sampai bunyi jam itu sejam antum sabar, tapi ketika sudah bunyi jam langsung sholat. Itu waktu makruh sholat. Sayang banget nunggu 15 menit aja nggak sabar lagi gitu. Oh ya Ustaz, mau sarapan, mau sarapan, bodoh amat mau sarapan gitu. Tapi jangan sampai waktu dilarang Rasulullah sholat kita lakukan. Ketika terbit matahari makruh sholat. Ketika tengah hari bolong makruh sholat. Ketika terbenam matahari makruh sholat. Maka jaga, yang paling safety itu 15 menit. Paling safety banget. Paling mentok-mentok kalau maksain diri 10 menit, oke lah. Ini kadang-kadang baru bunyi aja langsung sholat. Itu baru ujung waktu tidak boleh lagi sholat subuh. Bunyi itu kan gitu. Ya, bunyinya jam kebanyakan itu ujung waktu sholat subuh, nggak boleh lagi sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh nggak boleh, maka tidak boleh sholat lain. Setelah matahari terbit baru boleh sholat. Kalau bahasanya para ulama terdahulu tuh sholat isyraq tuh sholat duha yang diawalkan. Itu bahasa lainnya. Sholat duha yang diawalkan cukup 2 rakaat. Jantungnya sholat duha itu jam 9 jam 10. Rasulullah mengerjakan sholat duha itu 12 rakaat. Rasul. Kalau kita mah 2 aja udah alhamdulillah kan gitu. Tep, jelas? Tep, Fadol, kalau ada yang ditanyakan mau didiskusikan atau ada masukan, Fadol. Silakan Mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan baru memahami secara detail ketidakpahaman sebelumnya dalam melakukan syariat. Apakah ada kesempatan untuk meraih off ya, menghapus kesalahan tersebut dengan istighfar atau memang kasih sayang Allah, memaafkan segala kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya? Ada lagi? Udah? Nah, Fadol, kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masya Allah, orang Banjar mah terkenal. Bisa juga rumah Benar. nah memang tapi banyak pemikiran sekarang kan kita melindungi anak keluarga tua kalau rumah juga antara kewajiban dan hukum itu bagaimana? Cukup. Betul. Ya. Apakah kalau mencintai itu mencintai zohir yang Nabi atau nyontek zohir yang Nabi boleh? Contohnya? Tapi Ah. pakai gamis atau pakai tongkat
istri Nabi kan. Itu apakah wudhu salah satu cirinya atau Tet. contoh begitu? Tet. 3 ya. Yang pertama, Bapak, ketika kita kenalkan hari ini secara syariat Allahnya seperti itu semua rukun, apakah flashbacknya seperti apa? Itulah kan tadi syahidan itu jelas tadi. Basyirah wa nadhirah. Al ulama warasatul anbiya. Allah itu memberikan kemudahan setelah diterangkan seperti ini. Yang penting kita sudah punya pemahaman yang sama sekarang ini. Rukun Islam itu ada 5, nggak boleh turun lagi derajatnya. Jangan pernah katakan sholat itu wajib. Jangan kenapa katakan puasa itu wajib. Jangan pernah katakan zakat itu wajib. Jangan pernah katakan haji itu wajib. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji adalah rukun, titik. Jangan pernah berubah lagi. Selesai. Maka sebelum ini ada yang terjadi, tubu ilallah taubatan nasuha. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Aku bertaubat kepadamu ya Allah dari segala kesalahanku selama ini, dan Allah mansuhkan semuanya. Itulah nikmat Islam. Semua dimudahkan. Tapi setelah ini fikrah kita terus dibenahi. Ibadah kita yang tadi wudu nggak benar, benahi. Semua dalam ibadah itu ada rukunnya semua. Nggak ada enggak? Setiap rukun itu konsekuensinya tidak dikerjakan, rukunnya nggak sah. Apapun, maka pahami dalam ibadah ini, agama ini, kajian rukunnya dulu. Maka saya selalu apa? Mengajak kita, ketika antum undang para ustadz, jangan kajian ilmu. Kedepankan kajian rukun-rukunnya, setelah memahami rukun baru kajian adabnya. Selama antum kajian ilmu selalu, pasti kita akan berdebat kusir masalah ilmu. Contoh gini, mohon maaf, kemarin saya jelaskan ke jamaah manasik haji yang akan berangkat dengan saya tahun ini. Saya sampaikan gini, dalam Islam itu ada uslub fikih, ya, dalam Islam ada uslub fikih itu ada yang qat'iyah dengan ada yang mutasyabihah. Ya, ini penjelasan untuk Bapak. Jangan jidal masalah yang mutasyabih. Ya. Rukun ini tidak boleh dipahami dari sisi pemahaman harokah. Rukun ini pahami dari sisi syariat Allah. Jangan ngambil rukun dengan, oh ana ngikutin aliran ini Ustaz. Yang boleh mengikutin aliran dan mazhab itu adalah masalah fikih. Hukum rukun itu rujukannya kepada nas-nas syariat Quran. Selesai, nggak bisa ngambil pendapat perorangan. Karena dari awal kita sudah sepakat belajar dulu, rukun Islam ada 5. Meninggalkan rukun nggak sah Islamnya. Nah yang sekarang terjadi kadang-kadang urusan furu'iyah lebih hebat daripada urusan rukun. Paham? Membid'ahkan amalan seorang muslim itu masa zalim. Ketika itu bukan urusan rukun. Yang harus dipertegas, diperkeras itu membahas masalah rukun-rukun. Yang rukun-rukun gak dikejar-kejar, tapi nanti ngaji dikit-dikit seluruh amalan itu bid'ah dan bid'ah itu dhalal. Ini masalah furu'iyah, kenapa dibesar-besarkan? Kok rukun gak dikaji tuntas habis-habisan? Yang umat ini makin jauh. Selesai? Jelas? Tubu ilallah taubatan nasuha. Yang kedua, beliau luar biasa menanyakan. Ketika beliau tadi sudah nanyakan, langsung antum jawab sebenarnya. Ada rukun, ada wajib. Rukun itu di atas kewajiban. Mohon maaf dengan tegas. Ketika antum punya utang 1 miliar, ya, hukum bayar hutang itu wajib. Hukum pergi haji itu rukun. Pergi haji dulu, nanti utang Allah lunasin. Selesai. Jawabannya itu gampang. Jangankan urusan anak. Karena kesalahan pahaman, punya uang 1 miliar, cicil utang tiap tahun, nggak selesai utang antum, karena rukun nggak antum kerjakan, nggak ada berkahnya harta antum. Selesaikan rukun antum, maka rezeki antum akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun di atas kewajiban. Bayar utang wajib, tapi kalau haram itu rukun. Duit yang untuk bayar hutang berangkatkan haji. Misalnya satu orang berangkat haji 300 juta, 600, 400-nya bayarkan hutang. 600-nya berangkatkan haji. Habis haji, itu janji Allah. Dalam haji doang yang ada kata Allah, semua biaya haji Allah akan ganti berlipat-lipat. Itu bahasanya Rasulullah SAW.
tegas banget. Ketika hajinya benar, syarat, rukun, wajib dan sunnahnya dikerjakan, antum akan mendapatkan hanya ada 2 panggilan berbeda dalam ibadah lain itu hanya di haji. Ketika orang yang mau berangkatnya dipanggil dengan tamu Allah, ujungnya mendapat gelar mabrur, hanya ada di haji, nggak ada tempat lain. Saking dasarnya amalan ini. Jadi bahasanya nggak usah kan ngurusin anak gitu loh. Hutang yang wajib aja mansuh karena rukun. Jelas? Ya, mudah-mudahan kalau orang Banjar nggak usah ditanya. Satu lagi diselesaikan. Baru terkait yang antum tanyakan, mencintai Rasul itu rukun. Baru mengamalkan amalan-amalan Rasulullah itu sunnah. Sunnahnya jangan dari fikih. Sunnah itu mengerjakan sunnah ittiba'ur Rasul, meninggalkan sunnah umat siapa ente? Biar makin paham nih. Amalan apapun yang tidak dikerjakan Rasul, antum, kita semua punya tradisi. Pakai baju seenak kita, kampung kita punya tradisi. Tradisi ada apapun yang ada sekarang di dunia ini, sehebat apapun tradisi itu, selagi tidak merujuk kepada amal Rasulullah, maka tidak ada syafaatnya. Selesai. Jelas? Banyak macam-macam tradisi. Antum tiap hari misalnya biasa baca Quran, tradisi anak. Kalau anak nggak baca Quran pagi itu ada yang hilang. Oh silakan tradisi itu. Tapi ketika tradisi itu bukan amalan Rasulullah, maka tidak ada syafaatnya. Setiap amalan Rasulullah itu akan berujung kepada syafaat Rasulullah. Maka orang yang ngerti mengamalkan amalan-amalan Rasulullah, syafaatnya. Tapi jangan sampai gara-gara urusan sunnah syafaat mencaci maki saudara lainnya. Ada rukun, ada kewajiban. Kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain itu adalah memuliakannya. Innamal mu'minuna ikhwah. Menyakiti hati seorang muslim dengan mengatakan, ente ahli bid'ah misalnya, maka dia berbuat haram, karena muslim itu bersaudara. Sunnah itu dibawa kewajiban, paham? Maka jangan mengkaji sunnah ini sampai memutuskan hubungan saudara muslim, haram hukumnya. Jelas? Maka jangan sampai hal-hal furu'iyah yang bukan qat'iyah, yang mutasyabih dijadikan qat'iyah. Ingat dalam kaidah usulnya, dalam kaidah usul, al aslu fil ibadah haram illa ma dalla dalilu alaihil halal. Wal aslu fil muamalah, al aslu fil muamalah ibaha illa ma dalla dalilu alaihil tahrim. Semua hasal usul hukum semua ibadah itu larangan, ya, kecuali ada syariat yang membolehkannya. Itu hukum qat'iyah syariat. Maka tidak boleh nambah, tidak boleh ngurangin dalam syariat. Hukum muamalah itu semuanya boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Contoh, saya banyak teman pulang dari Madinah, dari Mekah, seangkatan saya kuliah. Ente kalau pulang dari Madinah Mekah, jangan negeri ini ujuk-ujuk semuanya diharamin. Bunga bank riba. Riba itu sama dengan berzina dengan kedua orang tuanya, lebih parah dari 30 kali lipat. Ini buat kacau. Orang yang nggak ngerti mentah-mentah tidak punya pendidikan syariat yang benar, langsung berhenti kerja di bank konvensional. Dan ini banyak terjadi hari ini. Maka saya katakan, jangan sampai mengatakan sesuatu yang ini bukan yang qat'iyah. Kenapa? Ketika ente dapat ilmu inti di Mekah Madinah, mereka sudah bersyariat Islam. Nggak ada bank konvensional di sana sama sekali. Semua banknya bank syariah, negerinya bersyariat. Lah di negeri ini bank syariahnya saja, induk banknya aja bank BI konvensional. Bank syariah di bawah bank riba. Terus kita haramkan, semuanya haram. Lebih haram lagi hukum fikihnya, antum sampaikan dia berhenti nggak kerja sama sekali, nggak ada kerjaan, nggak bisa ngasih makan anak bini, haram lagi kenanya. Laki-laki tidak bekerja sama sekali, ongkang-ongkang di rumah tanpa kerjaan, dosa. Keluar rumah, ngelangkahkan kaki pertama dari rumah untuk mencari nafkah, semua dosa antum dihapuskan Allah. Karena perintah syariatnya laki-laki itu nyari nafkah. Maka berdosa seorang laki-laki ketika rumah ongkang-ongkang bininya disuruh kerja gitu. Halo?
Ini yang harus dipertegas. Laki-laki yang tidak bekerja hanya memanfaatkan bininya yang kerja saja, hukumnya dosa. Bini itu cuma bantu. Yang utama nyari nafkah itu adalah rijal. Maka keluar rumahnya seorang laki-laki, urusan dapat besar kecil itu tawakal ilallah. Jelas? Tapi mencari nafkah itu rukunnya kepada, perintahnya kepada laki-laki. Maka saya pengen mengatakan, kalau sebelum antum dapat kerjaan yang benar, pengganti bank konvensional, jangan berhenti dulu. Gaji antum halal karena keringat antum. Yang haram itu bonus-bonus bank konvensionalnya. Tapi selama kerja di bank konvensional, jangan berhenti dulu sebelum ada ganti yang lebih syar'inya. Udah berusaha, Ustaz, saya ngelamar semua bank syariah, udah lamar, saya belum dapat, tawakal Allah, karena udah berusaha. Yang Allah hargai itu usaha antumnya. Berhenti tidak bekerja sama sekali lebih berdosa. Jelas? Mafhum? Agar tidak masalah uslub-uslub fikih yang sangat elastis dalam Islam tidak dijadikan sesuatu yang qat'iyah. Paham? Karena kita banyak sekarang ini kajian-kajian fikih jadi kajian qat'iyah. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya mereka itu mampu di suatu masa. Nah itu menurut pandangan kita bagaimana Ustaz? Mereka yang menjawab, saya belum dipanggil, maksudnya dipanggil apa? Saya belum Ustaz. Karena kan setiap manusia itu dari lahir dipanggil kan. Gampang syariatnya gini, ini yang kadang-kadang kita pun tidak dipahamkan. Kalau saya membimbingkan ini jamaah saya 8 kali pertemuan manasik intens, Sabtu Ahad. Yang mau hadir silakan ke kantor saya di Tol Boulevard. Yang tidak pergi haji pun mau dapatkan ilmunya silakan. Karena saya ketika membimbingkan manasik hajinya tidak hanya mengenalkan hajinya saja, tapi menuntaskan rukunnya dulu. Pahamkan rukun Islam ini ada 5, baru jelaskan tentang totalitas tentang apa saja ibadah-ibadah haji yang harus dijaga dengan syakral. Ini baru pertemuan sore ini pertemuan keempat. Kemarin pertemuan ketiga. Baru masuk bab solat kita kajikan dengan detailnya. Semua kaifiatus solat dan rukun-rukun termasuk tadi rukun wudu, rukun mandi wajib dan segalanya. Yang antum tanyakan ketika orang mengatakan saya belum dipanggil, dalam miqat itu ada 2. Miqat zamani dengan miqat makani. Mikot makani itu ketika antum mau berangkat haji. Titik mikot itu ada 7. Yalamlam, Qarnul Nazil, Hudaybiyah, Tan'im, kemudian Ji'rona, Bir Ali, gitu. Ada 7 tempat. Itulah mikot makani. Mikot zamani itu sejak baligh, maka setiap kita sudah harus mikot meniatkan untuk pergi, karena dia rukun. Yang hilang hari ini adalah memahami mikot zamaninya. Setiap muslim sudah balik, dia harus berniat untuk pergi haji. Saya bersyukur ketika saya memahami rukun ini dapatnya di pesantren dengan ilmu yang benar. Maka ketika saya di pesantren 16 tahun doa saya, ya Allah berangkatkan saya haji secepatnya yang kau bisa lakukan. Alhamdulillah saya berangkat umur 26 tahun. 2001 saya sudah berangkat haji. Karena mikot zamaninya sudah dilakukan ketika umur 16 tahun saat saya balik. Maka ajarkan ke anak-anak kita yang sudah balik sekarang, mikot makani sudah berlaku. Mikot zamaninya sudah berlaku. Zaman itu kapanpun. Niatkan terus. Ya Allah, aku pengen berangkat tahun depan. Ketika antum ghirohnya besar, akan ada ribuan cara Allah memberangkatkan antum yang gak pernah masuk akal. Jelas? Jadi masalah panggilan itu adalah ketika sudah sampai di sana, sudah mulai mikot makani, selesai kita di Qarnul Manazil atau di Yalamlam, kalau sini, atau ketika kita ke Madinah di Bir Ali, disitulah mulai panggilan Allah berlaku. Labbaik Allahumma, baru dipanggil di sana. Panggilan itu baru diucapkan ketika sudah pakai pakaian ihram.
Dari semenjak berpakaian ihram sampai di depan Mekah, sebelum Ka'bah nih, di depan Masjidil Haram, baru stop di sana. Talbiyah itu tidak pernah boleh berhenti sampai, kecuali kalau untuk ketiduran lain, jangan sampai. Dari awal mikot, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus diulang-ulang selama dari Madinah sampai ke Mekah. Dari Tanim sampai ke Mekah. Dari Yalamlam, kalau kita naik pesawat, di atas pesawat sampai ke Mekah. Talbiyah nggak pernah berhenti. Dengan semua isi talbiyah itu adalah kalimat tauhid, mengesahkan Allah. Labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah yang tidak ada kesyirikan di dalam. La syarika laka labbaik. Innal hamda, segala puji milikmu. Wan ni'mata, dan segala nikmat milikmu. Laka wal mulk, dan kerajaan ini milikmu. La syari, dan tidak ada sekutu bagimu. Kalimat talbiyah itu kalimat tauhid yang mengesahkan Allah. Maka itu harus dikerjakan dengan jiddiyah. Ada banyak, makanya tadi ini yang rukun kita sepelekan, tapi urusan uslub-uslub fikih kita seriusin kajiannya. Menyampaikan rukun haji ini cuek aja. Jelas? Jadi kalau antum ngomong saya belum dipanggil karena antum belum memahami rukun ini mendalam. Mulai hari ini setelah anda jelaskan rukun Islam ada 5, yang belum pergi haji niatkan dari sekarang. Sebutkan kepada Allah, ya Allah panggil aku tahun depan. Diulang-ulang terus dalam doanya 5 waktu. Lihat, dunia ini sampai hari ini bersyahadat setiap jamnya. Ini bukti komitmen ilahi, dunia ini tunduk dengan Allah dan Rasul mencintai. Antum tahu? 4 jam sebelum kita subuhan tadi sudah ada azan di negeri paling timur, Australia sana dikit. Apa? Selandia Baru. Setelah Selandia Baru 3 jam dari kita Australia, 2 jam dari kita Papua, 1 jam dari kita Makassar dan Kalimantan. Tadi jam 5 kurang azan di sini. Sejam setelah kita Thailand. Ya, terus maju lagi. 3 jam setelah kita India dengan Pakistan. 4 jam setelah kita Saudi. 5 jam setelah kita Eropa hari ini. 6 jam setelah kita, 6 jam 7 jam masuk ke Inggris dan Skandinavia. 6 sampai 12 jam nanti ke situ. Terus ada tiap jam di Skandinavia. 12 jam sampai hampir 24 jam ke Amerika Latin. 24 jam dunia ini ada kalimat syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Antum lihat nanti. Saking sakralnya kalimat ini, ketika azan berkumandang tidak boleh bicara apapun, kegiatan apapun berhentikan. Ketika Allah mengatakan Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika asyhadu an la, jawabannya asyhadu an la ilaha illallah. Tauhidullah setiap salat 5 waktu kita ucapkan ketika azan. Bersyahadat juga kita disuruh. Wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Tapi ketika hayya alal falah bahasanya la halla, beda kelas. Ini rukun, dijawab harus sesuai bahasa rukunnya. Tapi ketika Allah mengatakan mari kita menuju kemenangan, la halla wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari 5 waktu kita diazankan Allah untuk selalu menang. Artinya disuruh optimis, menang dari kefakiran, menang dari kejahiliaan, menang dari kebodohan, menang dari merdeka dari segala masalah duniawiyah. Al-Quran bahkan, mohon maaf bukan Al-Quran, mimpinya pun orang yang nantinya akan jadi Bilal. Azan ini mimpinya dari Bilal bin Rabah. Disahkan oleh Rasulullah dan dialah Bilalnya sampai Rasul meninggal. Setelah Rasul meninggal dia nggak sanggup lagi tinggal di Madinah. Saking beratnya dia mencintai Rasul. Kecintaan Bilal kepada Rasulullah itu luar biasa hebat. Maka intinya Pak, rukun Islam yang 5 ini mohon dipahami mulai hari ini ke depan. Dia tidak boleh turun kasta, dia tidak boleh turun kelas.
Dia tidak boleh jadi wajib, tambah lagi istitoah tadi, yang mampu saja. Tapi rukun itu adalah keyakinan antum untuk melaksanakannya dengan maksimal. Rukun itu yang penting dikerjakan. Jelas? Sholat mau di rumah mau dimanapun kerjakannya rukunnya. Baru ke masjid itu kewajiban. Jelas? Paham? Wallahu a'lam bishawab. 6:30 masalahnya, udah kelebihan jauh. Cukup? Jelas? Tuntas? Selesai kita mengkaji tentang Rasulullah sebagai rukun? Nah, baru nanti bulan depan kita kajikan tentang sirah Rasulnya. Karena saya tidak pengen mengkajikan sirah tapi kita belum dapat clue kunci aslinya. Temukan dulu kuncinya baru kita akan loyalitas total kepada baginda Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.